Pemirsa, meski Barreskrim Polri ini sudah menyatakan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini asli dan sah, ternyata polemik mengenai kepemilikan ijazah ini tidak langsung berhenti sampai di situ saja, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo ini menyatakan bahwa proses penyidikan yang berlangsung di kepolisian ini berjalan secara tidak ilmiah dan juga objektif. Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini juga sempat merespon apa yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa kemudian institusi atau lembaga negara mana lagi yang kemudian bisa dipercaya. Lantas kemana akhir polemik ini akan bermuara, pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya dari Jokman ada Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam. Sehat ya Mas? Terima kasih sehat. Sudah kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam untuk kembali membahas mengenai kepemilikan ijazah Pak Jokowi. Tapi juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Susno Duaji, Kabarreskrim Polri dari tahun 2008 Selamat hingga 2009. malam, Selamat malam Pak Susno. Malam para pemirsa. Malam Pak Susno. Ya. Mas Andi. Ya, terima kasih Pak Susno sudah bergabung juga di Apa Kabar Indonesia Malam, dan nanti kita juga masih menunggu narasumber lain untuk bergabung. Bu Irma Suryani Chaniago, politisi dari Partai Nasdem yang nanti juga akan berdiskusi bersama kita malam hari ini. Tapi Mas Andi, ya. Pak Jokowi langsung merespon apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Institusi atau lembaga negara mana lagi kemudian yang akan dipercaya? Apa maknanya ini? Ya, kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Oke. Ya kan? Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu loh. Ya. Dan memang sih ya kalau kita melihat ya, dia berharap ya bahwasanya itu Barreskrim memihak kepada dia gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Oke. Meskipun dia kan selalu, katanya tidak ilmiah loh Mas dan objektif, Mas Andi. Itu kan bisa tidak perlu diperdebatkan untuk itu. Bisa dia tanya langsung saja di mana prosesnya seperti apa. Tapi kan kita harus percaya kepada lembaga negara. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali. Pergi saja dari Indonesia menurut saya. Yang diharapkan dilakukan gelar perkara khusus terbuka begitu? Ya, permintaan gelar perkara khusus terbuka silakan saja, itu hak dia untuk meminta itu. Apakah dipenuhi ya tergantung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Barreskrim itu sendiri gitu. Tapi yang saya perlu tekankan di sini adalah bahwasanya sampai kapan ini akan selesai. Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik juga pertanyaan Mas publik Andi. itu ya. Dan mereka juga kan selalu bercover ya. Ya, itu dengan bahwa kami ini adalah representasi dari publik, ya, untuk membuka hal ini, ya. Di mana dibilang bahwa mereka adalah representasi publik, sedangkan survei indikator mengatakan 66,9% tidak percaya, ya, tidak percaya bahwa itu ijazahnya palsu, itu ijazahnya asli, Pak Jokowi gitu loh. Ini hal yang sangat yang membuat kita ini bertanya-tanya, mau apa mereka sebetulnya, ya. Sudah dijelaskan, secara saintifik pun sudah dijelaskan, mau apa sebetulnya. Ya. Tidak pernah disampaikan, Mas? Tidak pernah disampaikan maunya apa sebetulnya? Coba tanya, maunya apa? Nggak akan mereka jawab maunya apa. Selalu berkata, pengen mencari kebenaran. Kebenaran seperti apa? Mau dibuktikan gitu. Kalau mau proses pengadilan, ayo proses pengadilan. Kenapa mereka sekarang ke Kompolnas lah, kemana lah. Yang diadukan Kompolnas apa? Bukan Barreskrim Polri, tapi Jokowi. Aneh kan? Sangat aneh itu. Oke, baik Mas Andi. Kita lanjutkan nanti, tapi sudah bergabung juga bersama kita ada Ibu Irma Suryani Chaniago, politisi dari Partai Nasdem. Selamat malam Bu Irma. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat malam. Ya, Bu Irma. Ya, Bu Irma sebagai partai pengusung Pak Jokowi kala itu ya 2014 dan juga 2019 kalau saya tidak salah mencatat. Bagaimana kemudian melihat polemik dari kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini Bu Irma yang nampaknya belum selesai-selesai juga? Menurut saya pertanyaannya gini sebenarnya. Pertanyaannya kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Nah, kemudian
institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Gitu. Baik Bu Irma, kita akan nggak usah terlalu berlebihan lah. Baik, tidak terlalu berlebihan lah dalam menyikapi bagaimana kepemilikan ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kemudian pertanyaan juga yang, ya Bu Irma kita tahan dulu karena masih ada pertanyaan lainnya yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Susno dari pengalamannya sebagai Kabarreskrim Polri. Pak Susno, yang dipertanyakan oleh Rosuryo menyatakan proses penyelidikannya ini tidak dilakukan secara ilmiah dan objektif. Seperti apa ini penjelasannya Pak Susno? Tapi ditahan sesaat lagi ya Pak Susno, dijawabnya usai jeda, kami kembali untuk Anda pemirsa. Nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ya, Dirtipidum Polri tadi sudah menyatakan secara tegas bahwa memiliki dokumen asli ijazah dari Joko Widodo. Pak Susno, Roy Suryo ini mempertanyakan proses penyelidikan di Barreskrim Polri ini dinyatakan menurut Roy Suryo tidak berlangsung secara ilmiah dan objektif. Memang seperti apa sih Pak proses yang berlangsung? Baik, saya katakan bahwa saya tidak memihak pada siapapun, saya berbicara netral dan saya berbicara berdasarkan penyidikannya, teori penyidikan, kemudian SOP penyidikan dan berdasarkan hukum. Bahwa menurut penyelidikan apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu sudah tepat dan sudah benar. Penyelidikan itu tertutup sifatnya, tetapi demi pelayanan masyarakat dia lakukan terbuka. Karena mereka tahu bahwa ini akan ramai gitu kan. Nah, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim jelas-jelas bahwa ijazah itu identik sama dengan yang lain. Kemudian yang paling berhak menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli adalah UGM yang reputasinya sudah internasional. Tidak mungkin dia mempertaruhkan itu. Kemudian sudah 39 saksi yang diperiksa mengatakan ijazah itu betul asli dan betul diproduk oleh UGM. Saksi dari UGM, kemudian saksi teman kuliah, saksi bagian administrasi, kemudian juga di dalam bukti induk terdaftar ada, di dalam bukti bayar ada, di dalam nilai ujian ada, foto-foto waktu kuliah, foto-foto kegiatan kemahasiswaan ada, termasuk foto dalam rangka kegiatan yang lain itu ada, dan juga di dalam koran harian Kedaulatan Rakyat tahun 1980 saat Pak Jokowi ujian penerimaan mahasiswa baru, betul ada namanya, tertera pada nomor 14, dia lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi mau apa lagi?
Semuanya Nah, sudah sesuai sekarang prosedur ya Pak Susno ya? sudah. Jadi kalau dari segi hukum, dari segi kepolisian sudah selesai dan tidak bisa maju ke penyidikan karena tidak bisa maju ke pengadilan. Oke. Untuk laporannya di Baskrim. Satu lagi Mbak, yang paling penting. Sampai dengan ini dia minta supaya dilakukan terbuka gelar perkara. Ya, Si gelar perkara pelapor tidak khusus pernah secara hadir. terbuka. Tidak pernah hadir diperiksa dengan alasan sakit. Semestinya begitu tidak hadir, yaitu Pak Egy ya kalau nggak salah pelapornya, maka itu nggak bisa diproses. Melapor nggak hadir saja kagak. Jadi mestinya pelapor yang harus membuktikan. Nah jadi karena tapi masih dilayani dengan baik walaupun nggak hadir. Nah kalau masih tidak puas juga, silakan gugat UGM. Artinya dalam gugat UGM ini gugatannya adalah TUN sebagai lembaga negara berhakkah atau sahkah UGM mengeluarkan ijazah itu kalau mau mainnya panjang ya. Itu main panjang namanya long play. Oke. Karena nampaknya ini masih panjang ini ceritanya soal kepemilikan ijazah Jokowi Pak Susno. Kita ke Mas Andi dulu tapi Mas Andi ini Roy Suryo yang belum puas nampaknya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Barreskrim Polri soal ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan asli dan juga sah, bahkan ingin melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke lembaga yang lebih tinggi lagi. Ya, Mbak Ken, kalau orang penuh dengan kebencian, Mbak Ken, sesuatu yang benar itu di mata dia selalu akan salah. Saya setuju tadi Pak Jenderal Susto udah membeberkan semua. Itu kan saintifik gitu loh. Kalau dia mengaku dirinya adalah seorang scientist, ya seorang saintis, ya kan mesti dia tahu itu. Ya, tapi ini kan penuh dengan kebencian gitu. Ini pasti akan begini gitu. Tidak memikirkan prosesnya ini apakah kalau benar apa yang saya harus lakukan, kalau itu salah apa yang harus saya lakukan, ya kan? Tapi kan ini karena kebencian itu akhirnya dia mencoba memakai namanya kalau main di Kungfu Shaolin itu namanya jurus dewa mabok gitu. Sudah pakai jurus dewa mabok, udah pukul sana, pukul sini, pukul sana, pukul sini gitu. Sampai ke Kompolnas juga. Tapi katanya yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini hanya menjalankan kemudian panggilannya sebagai peneliti kok Mas Andi untuk memberikan kebenaran kepada publik. Kalau seorang peneliti, ya ujilah penelitiannya itu. Tapi saya tidak yakin bahwa beliau itu adalah seorang peneliti. Seorang peneliti itu pikirannya itu tidak pikiran dengan penuh ya prasangka-prasangka yang selalu mengatakan bahwa itu salah, saya benar itu. Bukan begitu. Ini kan dibungkus sih, bahwa dia seorang saintis dibungkus dengan kebencian itu. Jadi peneliti pun juga harus bisa bijak harus menerima kenyataan sampaikan bahwa ini sudah asli dan sah begitu. Iya, ini kan institusi resmi, lembaga negara gitu loh. Ya, nggak sembarangan ini gitu loh. Bukan lembaga survei, bukan. Ini lembaga negara Republik Indonesia. Saya juga tersinggung sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Kok lembaga negara kita kok dikatakan tidak becus gitu. Baik Mas Andi, Bu Irma, ini perlukah kemudian dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lembaga negara yang lebih tinggi lagi? Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Baik. Presiden Republik Indonesia ya 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada gitu. Baik, kalau Bu Irma. saya melihat ya, beliau ini si Roy Suryo ini bukan ahli telematika asli, tapi ahli telematika palsu. Baik. Tidak perlu nampaknya dibawa ke lembaga yang lebih tinggi. Patut diduga beliau ini cuma mau bikin kacau. Baik Bu Irma, kita tangkap poinnya Pak Susno. Tapi kalau Roy Suryo dan rekan-rekan ini ingin menempuh jalur pra-peradilan, masih memungkinkan tidak sih Pak Susno? Peradilan itu untuk tidak sahnya penghentian penyidikan. Ini penyelidikan kok. Karena belum sampai ke tahap penyidikan. Iya.
Jadi belum sampai. Nah, kalau dia mau ke pengadilan, sekarang kan sudah ada, tunggu saja yang di Polda Metro Jaya. Itu insya Allah sampai ke pengadilan, yaitu laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan fitnah, laporan tentang pelanggaran ITE yang dilakukan oleh pelapor ke Bariskrim. Itu silakan ditunggu sampai ke pengadilan nanti. Dan kalau mau buat sendiri, mereka mau buat juga supaya sampai pengadilan, ya silakan. Mungkin peradilan yang belum ditempuh adalah TUN. Silakan. Tapi jangan sampai lagi ada kata-kata tidak percaya pada laborat Polri. Laborat kita itu bertaraf internasional, baik tenaga maupun peralatannya. Terbaik itu di Asia Tenggara ini. Karena kemudian ada pernyataan lanjutan yang disampaikan Roy Suryo, Pak Susno, wewenang memutuskan asli tidaknya ijazah ini bukan kewenangan dari kepolisian, Bareskrim Polri, tapi harus diselesaikan di persidangan pengadilan, Pak Susno. Untuk sampai ke pengadilan harus ada bukti pidana. Boro-boro sampai ke pengadilan, untuk sampai ke tahap penyidikan saja sudah tidak cukup bukti. Dan itu bukan karena maunya Polri, tapi maunya hukum yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, yaitu hukum acara kita. Menentukan untuk suatu penyelidikan, naik penyidikan itu ada standarnya. Standar itu tidak terpenuhi, maka dia berhenti sampai penyelidikan. Nah, sekarang masih ada lagi beberapa yang akan sampai pengadilan. Yang di Polda Metro itu sampai ke pengadilan nantinya. Tapi bukan tersangkanya. Kalau yang di Bariskrim, mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai tersangka. Tapi kalau di Polda Metro, Pak Jokowi sebagai pelapor. Itu bisa sampai ke pengadilan. Itu. Baik, Pak Susno, ini mungkin juga sebagai edukasi ke masyarakat juga ya. Kalau pra-peradilan kemudian tidak bisa dilakukan lah, karena ini belum sampai ke tahap penyidikan. Tapi apakah kemudian memungkinkan adanya second opinion begitu dalam melihat proses pemeriksaan yang sudah berlangsung? Second opinion, ya sudah. Mereka kan dipanggil sebagai saksi untuk bukan lagi second opinion, tapi basic opinion yang ada pada mereka. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu ada bukti-bukti yang dia bawa, ada keterangan ahli yang dia bawa, ada keterangan saksi yang dia bawa. Dan itu saksi pelapor sampai dengan detik ini tidak pernah hadir di Bariskrim. Second opinion mengenai pemeriksaan di laboratorium lain seperti apa, Pak Susno? Ini memungkinkan juga kah untuk kemudian dimintakan, dimohonkan? Itu namanya kita merusak citra laboratorium forensik Polri yang dilindungi oleh hukum dan didakui oleh dunia internasional. Kita punya sekolah internasional kepolisian yang namanya GSILEC di Semarang. Ada 122 negara yang belajar di situ. Dan mengakui laborat kita. Dan laborat kita sering diminta oleh dunia internasional untuk pembuktian. Yang mana laboratorium di Indonesia yang lebih baik dari lapor? Nggak ada. Tenaganya bukan kayak saya ini ya, tamatan Akpol, bukan. Mereka itu doktor, ada yang profesor pada bidangnya. Baik Pak Susno. Mas Andi, ini nampaknya kita belum tahu lah ya akhirnya seperti apa. Tapi catatan penting paling tidak dari perjalanan yang ternyata masih berlangsung, apa kemudian Mas yang bisa kita ambil, dan mungkin juga adakah langkah ke depan yang akan diambil oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Ya, bahkan sebetulnya kita tunggu saja proses nanti di Polda Metro Jaya itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu melapor kemana-mana, ya itu hak mereka lah, silakan saja. Ya, kalau untuk Pak Jokowi sendiri, tenang aja, main dengan cucu gitu kan, menghabiskan waktu ya bersama keluarga gitu kan, sampai itu Polda Metro Jaya memproses lebih lanjut dari penyelidikan terus ke penyidikan ya, sampai seperti dikatakan oleh Pak Susno Duaji, ya ini sampai selesai barang ini. Ya, artinya tidak ada lagi tuh fitnah-fitnah lagi yang akan terjadi. Dan ini bisa jadi nantinya presiden buruk kepada presiden-presiden berikutnya itu nanti. Baik. Kita tunggu nanti akhir dari cerita atau perjalanan yang cukup panjang ya dari kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.